Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Salam Muhammad Syahid dari kelas semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-7, yaitu tentang membuat kasus dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Berikut adalah kronologi kasus yang telah saya buat, yaitu pada Senin 21 November 2022 telah terjadi bencana alam gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang berdampak merusak sampai ratusan orang meninggal dunia dan ribuan bangunan hancur. Karena kejadian tersebut, banyak oknum-oknum masyarakat yang memanfaatkan bencana alam tersebut. Salah satunya seperti pria bernama Anggara. Pada hari Selasa 22 November, Anggara berencana mencuri sepeda motor beserta perhiasan di dalam rumah yang tidak ada penghuninya. Rumah tersebut milik Hasandi beserta keluarga kecilnya, yang meninggalkan rumah itu karena takut ada gempa susulan. Saat malam hari, Anggara pun segera melakukan rencana tersebut. Dia berpikiran bahwa rumah itu kosong tanpa penghuni. Ternyata pada saat itu Hasandi dan anaknya sedang berada di rumah untuk mengecek kondisi rumahnya. Anggara berhasil membobol motornya, namun dia tidak cukup puas dengan hanya mencuri sepeda motor. Dia pun segera masuk ke dalam sebuah kamar untuk mencuri perhiasan. Pada saat masuk, Anggara bertemu dengan Hasandi yang sedang mengecek rumah. Karena takut aksinya ketahuan oleh warga, Anggara pun membunuh Hasandi dengan pisau yang berada di dalam tasnya. Setelah kejadian tersebut, Anggara melihat anaknya Hasandi yang masih kecil keluar dari toilet. Dia pun segera menghampiri anak itu dan langsung ingin membunuhnya. Tetapi karena Anggara tidak tega membunuh anak tersebut, dia segera melarikan diri beserta dengan membawa perhiasan dan satu sepeda motor. Sesaat setelah kejadian itu, anaknya Hasandi segera pergi ke pos pengungsian untuk melaporkan pada ibunya. Istri Hasandi segera bergegas ke rumahnya untuk melihat Hasandi. Namun istrinya malah melihat Hasandi dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Istri Hasandi pun segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan para polisi pun segera datang ke tempat kejadian. Pada Jumat 25 November 2022, beberapa hari setelah kejadian itu, Anggara pun ditangkap oleh pihak kepolisian di Tasik. Selanjutnya yaitu analisis kasus. Berdasarkan dengan kronologi kasus yang telah saya paparkan, maka dituangkan dalam hukum sebagai berikut. Yang pertama, pasal 362 KUHP yang berisi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Lalu, pasal 363 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Lalu, pasal 339 KUHP yang berisi pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum dengan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Dari analisa kasus hukum yang telah saya paparkan, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pertama, terdakwa yaitu saudara Anggara melakukan tindak pidana dijerat dengan pasal 362 KUHP dikarenakan melakukan pencurian atau mengambil barang kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kedua, terdakwa yaitu saudara Anggara melakukan tindak pidana dijerat dengan pasal 363 ayat 1 kedua KUHP dikarenakan melakukan pencurian pada waktu ada gempa bumi, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu yang ketiga, terdakwa yaitu saudara Anggara melakukan tindak pidana dijerat dengan pasal 339 dikarenakan melakukan pembunuhan yang didahului oleh sesuatu perbuatan pidana untuk mempermudah pelaksanaannya.
atau melepaskan diri sendiri dalam hal tertangkap tangan atau memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Jadi, terdakwa yaitu saudara Anggara melakukan tindak pidana berupa pencurian atau mengambil barang orang lain, pencurian pada saat ada gempa bumi, dan pembunuhan. Terdakwa melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam masing-masing 5 tahun, 7 tahun, dan 20 tahun penjara. Dikarenakan yang diambil itu adalah pasal dengan hukuman paling besar, maka saudara Anggara diancam dengan pidana penjara 20 tahun. Cukup sekian review mata kuliah hukum pidana pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.